Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah, pertemuan ke-11, kita akan membahas materi tentang surat menyurat, ya, yaitu surat menyurat dengan tata surat formal, gitu ya. Nah, apa pengertian dari surat? Nah, ini pengertian dari surat itu sendiri, ini adalah salah sarana komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang mudah dilakukan dengan baik jarak jauh gitu ya, maupun jarak dekat untuk menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain. Mungkin surat menyurat ini masih dipakai gitu ya, dan mungkin akan tergeser dengan chat dan email gitu. Meskipun memang beberapa surat menyurat secara pribadi itu memang sudah tergeser oleh teknologi. Cuman untuk surat menyurat secara dinas, instansi itu masih belum tergantikan gitu ya, meskipun memang dikonversi dengan format digital juga ya. Nah, ada campur tangan digital juga. Nah, surat menyurat ini apa fungsi dari surat menyurat? Nah, yang pertama surat menyurat ini fungsinya ya pasti adalah media komunikasi gitu ya, untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, baik tertulis ya, ini lebih kepada contohnya bukti juga sebagai bukti tertulis. Jadi contohnya ada undangan rapat. Nah, bukti tertulisnya itu di mana? Apakah diundang atau tidak gitu ya. Atau mungkin juga surat menyurat tentang pemberitahuan WFH gitu ya. Nah, ada buktinya tidak? Nah, buktinya ternyata sebuah surat itu sendiri. Nah, juga sebagai alat pengingat, nah ini akan ada campur tangan dari sebuah jadwal. Biasanya surat menyurat ini yang tadi disebutkan seperti jadwal acara, ada suratnya, atau mungkin juga surat tentang undangan, surat apapun itu ya, surat acara, surat undangan. Nah, biasanya itu tidak akan jauh dan berkaitan erat dengan yang namanya jadwal gitu ya. Nah, jadwal ini sebagai pengingat ya, pengingat apakah ada undangan, apakah ada acara, apakah ada schedule di jam ini, di hari ini gitu ya. Biasanya kalau contoh lah secara yang sering kita dapat itu surat undangan pernikahan ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah alat alat pengingat. Oh, ternyata surat undangan pernikahan ini dari tanggal ini hari ini ya, hari hari sekian, tanggal sekian gitu ya, dan jam sekian gitu. Itu sebagai alat pengingatnya supaya memang yang diundang itu datang. Nah, terus sebagai bukti historis juga ini juga tidak akan beda jauh sebagai arsip ya, arsip sebuah surat, arsip di dalam sebuah perkantoran, surat menyurat ini tidak akan apa ya, ada surat masuk, ada surat keluar. Mungkin sudah tidak asing dari yang namanya hal itu ya. Nah, ini sebagai arsip juga, biasanya sebagai bukti gitu. Kalau seandainya ada LPJ atau mungkin juga ada apa, biasanya yang berkaitan erat juga dengan bukti historis dan berkaitan erat dengan alat pengingat kapan kita melakukan acara ini gitu ya, atau jadwalnya kapan sampai kapan, itu ada dari surat arsip surat gitu ya, secara bukti secara historis, yaitu menjadi sebuah alat juga. Nah, terus juga sebagai pedoman kerja, nah ini juga bisa kalau ketika disampaikan sebuah instruksi, surat instruksi tentang aturan WFH gitu ya. Nah, itu pedoman kerjanya ada, lampirannya ada di sana ya. Itu sebagai apa? Sebagai informasi bagaimana tata kerja, pedoman kerja, bagaimana cara WFH, bagaimana dan sebagainya. Biasanya surat itu berfungsinya beda-beda gitu ya. Nah, itu juga bisa sebagai pedoman kerja. Terus juga bisa sebagai duta organisasi. Ini biasa antar organisasi atau antar instansi gitu ya. Nah, ada beberapa jenis surat resmi. Nah, kita akan membahas ini surat resmi ya. Karena memang kalau surat secara pribadi, contohnya surat cinta ya, itu tidak akan saya bahas gitu ya. Karena formatnya itu tidak baku dan memang eh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu kalau disebut tidak terlalu penting mungkin kalau digantikan oleh chat gitu ya. Dan materi ini, materi surat menyurat ini kalau bisa disebut sebagai materi yang sangat penting sekali. Karena ketika Anda lulus kuliah, bekerja di sebuah perkantoran, materi surat menyurat ini sangat diperlukan, sangat diperhatikan. Malahan mungkin setiap hari Anda akan menggeluti yang namanya pembuatan surat gitu ya. Tata cara tulis, tata cara aturan segala macam. Nanti kita akan bahas di pertemuan sekarang. Nah, jenis-jenis surat resmi kalau seandainya Anda masuk ke dalam sebuah perkantoran, organisasi atau instansi, ini beda-beda ya. Contohnya ada surat dinas ya, terus ada surat keputusan, terus ada surat perintah, ada surat tugas ya. Surat instruksi pengantar, surat kuasa, ada surat nota dinas, itu masuk juga, ada surat pengumuman gitu ya. Nah, jenis-jenis itu banyak sekali dan formatnya itu berbeda-beda di sini. Dan setiap instansi juga
kadang membuat formatnya itu berbeda-beda gitu ya. Ada surat dinas itu formatnya seperti ini, di instansi lain beda lagi gitu ya. Meskipun memang kata-kata formatnya berbeda gitu, tapi tujuannya sama gitu ya. Cuman memang tidak akan beda jauh dari hal yang ditujukan. Jadi meskipun formatnya beda, hal yang ditunjukkan dari dalam surat dinas itu harus jelas ya. Harus jelas jenisnya surat apa, terus tujuannya apa gitu ya. Dan itu hal ini akan kita bahas ya. Terus posisi segala macam mungkin akan berbeda gitu, tapi tujuan dan maksud itu akan sama ya. Nah, terus yang pertama kita akan bahas surat dinas. Ini surat dinas ini berisi dengan hal berpenting berkenaan dengan administrasi dan pemerintahan. Ya. Nah, surat dinas ini banyak macam-macamnya, ya, dibagi lagi. Jadi contohnya ada surat dinas undangan, ya, ada surat undangan dinas. Contoh ada sebuah acara apa gitu ya, surat acara rapat di sebuah dinas, sebuah instansi membahas apa gitu ya. Terus ada surat edaran. Nah, ini surat edaran cuti bersama. Nah, itu masuk ke dalam surat edaran. Terus ada surat perintahnya. Terus ada surat instruksi. Contoh instruksi bupati tentang pelaksanaan WFH dan sebagainya gitu ya. Terus ada surat tugas. Ini lebih kepada contoh menugaskan seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan di luar instansi ya. Terus ada surat perjalanan dinas. Nah, ini hampir berbarengan hampir sama dengan surat tugas ya. Biasanya kalau surat tugas itu tidak bisa berupa perjalanan dinas ya, atau bisa juga surat tugas berupa surat tugas diberikan sebuah jabatan, itu bisa. Atau bisa juga surat tugas itu digantikan juga menjadi sebuah SK jabatan. Nah, surat perjalanan dinas ini ada surat tugas ya. Cuman formatnya mungkin akan berbeda. Ada bukti ketika si orang tersebut diberikan surat dinas, ada bukti dia itu sampai di tempat tujuan gitu, entah itu berupa tanda tangan atau berupa capnya, sehingga tidak disalahgunakan surat tugas tersebut gitu ya. Nah, itu berbeda lagi formatnya. Terus ada surat keputusan. Nah, ini surat keputusan hampir sama seperti surat instruksi ya. Nah, ada beberapa bagian surat dinas. Nah, ini secara garis besar surat dinas itu ada 11 bagian ya. Yang pertama yang pasti kepala surat yang di atas ya. Ada logo, ada nama instansi, ada alamat biasanya gitu ya. Nah, terus ada nomor. Nomor ini juga berbeda-beda formatnya gitu ya, tergantung instansinya, aturannya, ADART-nya itu sangat berbeda-beda gitu ya. Ada yang aturannya memasukkan tahun, ada yang memasukkan jenis kode suratnya gitu, dan itu kode surat itu berbeda-beda di sana di nomor surat. Terus ada tanggal surat, ada lampiran. Nah, ini lampiran lebih kepada melampirkan hal yang di belakang ya, sebagai tambahan contohnya instruksi bupati. Nah, ini lebih detailnya ada di lampiran. Biasanya untuk mendetail di belakang surat berupa lampiran. Terus hal atau perihal surat. Nah, ini apa ya tujuan dari surat ini ya. Terus alamat surat. Nah, ini alamat surat masuk ya, ditunjukkan kepada siapa. Terus salam pembuka, isinya apa gitu ya. Salam penutup. Terus status jabatan, tanda tangan dan nama jelas serta tembusan. Ini supaya kepada untuk arsip biasanya tembusannya gitu, meskipun ditunjukkan supaya apa? Lebih kepada mengetahui biasanya. Contohlah di sini di pinggir ini ada surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ini ditujukan kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ditujukan kepada Ibu Menteri Kesehatan dari Inspektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tapi tembusannya itu ada ke Menteri Kebudayaan. Terus Ketua Ban PT dan Manajer Proyek HPEKI gitu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya mengetahui sebuah kegiatan atasan itu sudah mengetahui kegiatan yang dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas kepala surat. Nah, kepala surat ini fungsinya sebagai identitas diri bagi instansi bersangkutan. Dalam kepala surat ini dicantumkan identitas sebagai berikut. Pertama ada nama instansi, itu sudah pasti. Biasanya untuk nama instansi itu harus lebih besar ya. Hurufnya biasanya kapital gitu ya. Kadang-kadang ada yang normal, cuman memang ukurannya harus lebih besar dari yang lain ya. Terus logo lambang instansi biasanya kalau cuma satu instansi mungkin akan di pinggir, tapi kalau mencakup dua instansi itu akan ada dua logo di pinggirnya, dua pinggir gitu ya.
Nah, terus ada kode pos. Nah, ini kode pos lebih kepada ada alamat di sana bersatu dengan alamat, ada nomor telepon dan ada faksimil atau email ya. Nah, itu kepala surat ya. Standarnya seperti itu. Cuman ada beberapa surat yang memang lebih kontemporer, kepala suratnya itu tidak seformal ini gitu ya. Beda jenisnya, beda desainnya gitu ya. Cuman memang itu lebih kepada seni ya, lebih kepada seni tapi tidak melupakan dari fungsi sebuah kepala surat. Nah, terus nomor surat. Nah, ini nomor surat ini penulisan nomor ini surat ini berguna untuk pertama itu memudahkan pengarsipan. Jadi sudah berapa surat yang ditujukan tahun ini gitu ya. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Dikeluarkannya dan sebagainya gitu ya. Jenis suratnya apa? Biasanya ada kode surat. Terus memudahkan pencarian kembali. Nah, ini ketika diarsipkan biasanya uh, itu disusun sesuai dengan tanggalnya atau mungkin disusun sesuai dengan kodenya. Ketika dicari itu akan mudah ya di sana. Terus mengetahui banyaknya surat keluar. Nah, ini supaya biasanya kalau surat keluar itu kita tahu ya, kita sudah mengeluarkan surat ke luar itu sudah berapa kali gitu, nomor dalam 1 tahun ini. Itu supaya mudah gitu ya. Itu ada nomor suratnya di sana. Sebagai bahan rujukan juga dalam surat menyurat terhadap tahap berikutnya ya. Nah, lazimnya ini nomor surat ini berisikan beberapa hal seperti contoh nomor urut surat. Nah, ini yang tadi disebutkan yang memang akan menjadi ciri berapa banyak surat keluar yang telah dibuat. Terus ada kode surat. Nah, kode surat ini beda-beda aturannya karena sesuai ADART di setiap instansi dan aturan di setiap organisasi itu berbeda-beda kodenya. Biasanya memang mewakili jenis apa gitu ya suratnya itu. Terus angka bulan dan angka tahun. Nah, di sini. Nah, terus tanggal surat. Nah, ini tanggal surat ini akan sejajar dengan nomor surat. Ini nama tanggal mendahului tanggal surat. Namun apabila sudah tercantum dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu dituliskan. Nah, ini contohnya Surabaya 27 Juli 2003. Tapi kalau sudah ada Surabayanya ya udah tidak usah ya. Cuman cukup 17 Agustus 2001. Nah, hal ini lainnya harus diperhatikan. Pertama, nama bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Nah, terus nama angka ini tidak boleh disingkat. Nah, nama angka. Terus pada akhir baris ini tidak dibubuhi tanda tangan titik. Ya. Jadi yang bagus itu memang bulan itu tidak boleh disingkat ya, meskipun panjang. Jadi kalau yang di pinggir ini harusnya tidak boleh seperti ini gitu ya. Jadi kalau November ya November ya ditulisnya. Nah, terus ada lampiran. Nah, lampiran ini berisikan menyertakan sesuatu ya dengan yang lain. Contohnya penulisan lampiran yang benar. Ini contoh 3 helai atau mungkin juga 1 berkas atau 2 lembar atau 10 lembar ya, atau 1 eksemplar dan sebagainya gitu ya. Nah, biasanya penulisan ini memang harus ada kata atau ada angka gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih jelas. Jadi tidak boleh angka saja ya. Jadi harus ada katanya. Nah, terus ada hal surat. Nah, ini lebih kepada tujuan. Nah, ini bermakna perkara, soal, urusan, peristiwa atau tentang hal ya. Jadi contohnya cara penulisan hal ini harus ditulis dengan singkat, jelas dan menarik. Jadi tidak boleh panjang lebar ya. Tujuan surat ini memanjang melebar akhirnya tidak jelas apa tujuannya, memusingkan. Jadi harus jelas. Biasanya berbentuk beberapa kata ya. Tidak boleh satu kalimat, tidak ya, karena tidak elok juga untuk dilihat dan dibaca ya. Terus berwujud kata atau frase bukan kalimat yang tadi disebutkan. Ya, jadi lebih kepada sebuah judul yang mewakili isi surat tersebut, tujuan surat tersebut ya. Nah, huruf pertama setiap katanya harus ditulis dengan huruf kapital, ya, otomatis. Jadi setiap kata itu harus kapital, kapital, kapital. Tidak boleh awal kata saja, kesananya biasa saja ya, kecil saja, tidak ya, harus kapital ya, di setiap kata itu harus kapital. Nah, contohnya penulisan yang benar ini hal jadwal ujian matematika atau undangan rapat panitia. Itu setiap katanya awalan hurufnya yaitu dengan huruf besar. Nah, selanjutnya ada alamat surat. Nah, ini ada 2 macam alamat surat, yaitu alamat dalam pada helai surat dan alamat pada luar. Nah, pada sampul surat ini alamat ini ditulis tanpa diakhiri
atau tanda baca apapun. Ya. Contohnya alamat dalam berturut-turut menyebutkan nama atau orang jabatan, ya. Atau mungkin juga nama jalan, ya, atau rumah atau gedung, ya. Terus bisa juga sebuah nama kota. Nah, ini nama orang ditulis lengkap dan cermat sesuai dengan kebiasaan yang dituliskan oleh orang yang bersangkutan. Ini tidak disingkat atau diubah ejaannya. Ya. Terus kalau nama jabatan atau orang ini ditulis dengan huruf kapital pada awal setiap unsur nama. Ya, hampir sama seperti tadi. Nah, di depan nama orang atau jabatan ditulis dengan ungkapan YTH atau yang terhormat. Contohnya yang di pinggir. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan. Ya, itu seperti itu. Nah, terus ada alamatnya, ya, terus nama kotanya. Ya, biasanya seperti itu. Atau contoh yang terhormat Ibu Guru di tempat, ya. Atau itu terlalu singkat sebenarnya. Tapi kalau secara formal itu harus ada alamatnya. Nah, terus suratnya ini hendaknya dialamatkan kepada pejabatnya, bukan kepada instansinya. Jadi ditujukan kepada penanggung jawab sebuah instansinya. Ya. Nah, jika pejabat itu tidak diketahui dengan pasti namanya, misalnya contoh direktur atau parektor, atau pakai istilah kepala, atau mungkin juga pimpinan, bukan pimpinan gitu ya. Nah, maka ini hendaklah apa ya, dikasih nama pimpinan gitu ya. Kalau mungkin tidak tahu nama pimpinan di sebuah instansi, ya udah pimpinan instansi apa gitu, seperti itu gitu ya. Nah, terus nama jabatan hendaknya ditulis lengkap, jangan disingkat. Misalnya Jalan Jenderal Basuki Rahmat, sedangkan nama kota ini didahului dengan kata depan di. Nah, jadi contohnya yang terhormat Bapak Yanto Intan Rosadi, SE, ya, Direktur PT Pilar Sejahtera, Jalan Kencana 25 gitu ya, Surabaya gitu ya. Nah, hendaknya ini ya, kalau bisa disebut hendaknya itu ditulis lengkap. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya mungkin JLN juga kalau panjang gitu alamatnya itu boleh gitu disingkat. Cuman diperbagus ya. Jadi ada simetrisnya di sini. Jadi dari semakin ke bawah itu semakin pendek katanya. Jadi kalau dilihat di sini panjang, pendek, 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 pendek gitu ya. Jadi jangan sampai panjang sampai ke sini, tidak ya. Nah, terus alamat luar disusun berturut-turut sebagai berikut. Pertama nama orang atau jabatan, terus nama instansi, terus nama jalan, bisa gang, bisa nomor rumah, bangunan atau yang lainnya, atau mungkin juga bisa juga kode pos ya. Jadi alamat pengiriman lazimnya ditulis pada halaman depan kiri atas. Jadi tidak lazim ditulis di depan kiri atau bawah atau belakang sampul ya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam amplop, ini surat ini telah disiapkan dikirim, hendaknya dilipat dengan model lipat ganda, lipat sejajar dengan kepala alamat tampak di atas ya. Itu aturan bakunya harus tampak di atas. Nah, nanti ada jenis-jenis melipat kertas itu seperti apa. Nah, terus ada 7 itu ada salam, bagian salam pembuka. Nah, ini salam pembuka ini berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Nah, hal ini perlu diperhatikan. Nah, huruf awal salam pembuka ditulis pasti pakai huruf kapital. Nah, huruf awal contohnya kata hormat ditulis dengan huruf kecil. Ya. Terus penulisan salam pembuka diakhiri dengan tanda koma. Ya. Nah, terus isi surat. Nah, isi surat pada umumnya ini terdiri dari 3 hal, yaitu pertama pembukaan yang tadi, terus ada isi yang sesungguhnya, dan penutup. Nah, pembukaan ini berguna pada pengantar dan menarik perhatian pembaca kepada pokok surat. Contohnya seperti ini. Sehubungan dengan surat saudara tanggal bla 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 gitu ya, atau dengan ini kami beritahukan bla 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 gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya ini sebagai awal pembuka ya. Nah, terus ada isi surat. Nah, isi surat ini berisikan suatu yang diberitahukan atau yang disampaikan kepada penerima surat. Contoh misalnya dengan ini kamu beritahukan kepada saudara bla 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 gitu ya, dan titik sebagainya. Nah, ini kata saudara ini disingkat, jangan disingkat SDR, jangan ya. Jangan. Atau kecuali mungkin saudara garis miring I mungkin boleh ya. Nah, tapi secara apa ya? Secara garis besar itu kadang-kadang jarang saudara I, gak jarang ya. Kalau untuk format format formalnya.
Nah, ini dengan ini kami sampaikan diberitahukan kepada saudara, titik-titik. Itu isi suratnya. Biasanya contohnya seperti itu. Tapi kata-kata, penyusunan kata-kata juga itu harus diperhatikan. Jadi, ketika Anda membuat sebuah surat, sama penyusunan kata itu harus rapi, harus tidak boleh rancu gitu ya, dan enak dibaca. Ya. Terus, penutup surat ini merupakan kesimpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Nah, ini pada umumnya penutup ini berupa ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat atau harapan penulis. Misalnya contoh, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Atau mungkin juga demikian pemberitahuan kami harapkan saudara maklum. Atau mungkin juga seperti ini, mudah-mudahan keterangan yang kami sampaikan di atas berguna bagi saudara dan sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh untuk penutup surat. Nah, salam penutup. Nah, salam penutup biasanya beda-beda ya. Ada hormat kami, ada waalaikumsalam, dan sebagainya macam. Nah, salam penutup ini yang pasti ketika setelah ada salam penutup, ada tanda tangan. Pasti ya, ada tanda tangan. Siapa yang memberikan suratnya, atas siapa, biasanya atas nama pejabatnya, atau yang mewakilinya. Contoh salam penutup, namanya siapa, jelas, tanda tangan, ada capnya, terus nama terang, terus nomor kepegawaian, itu kalau ada gitu ya. Terus salam penutup ini diketik dengan berjarak 2 baris dari kalimat penutup. Jadi tidak boleh terlalu rapat ya. Jadi contoh demikian surat ini kami sampaikan terima kasih, dikasih 2 baris minimal. Barulah Direktur Jenderal apa itu. Contoh hormat kami itu juga tidak boleh terlalu rapat, harus ada jeda untuk tanda tangan untuk cap. Dr. Anda secara Sakti MM, Direktur Pemasaran. Itu boleh seperti itu. Atau mungkin juga direkturnya itu di atas, Dr. Chandra, terus di bawahnya NIP-nya. Boleh seperti itu. Ya. Nah, terus ada tembusan CC atau carbon copy. Nah, ini dibuat jika surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju asli. Ya, dan perlu diketahui oleh pihak lain yang berhubungan dengan surat itu. Jadi contohnya tembusan itu kepada hal-hal yang terkait atau orang-orang instansi yang terkait untuk mengetahui kegiatan tersebut. Ya. Nah, tembusan ini ditulis di sebelah kiri bawah, lurus ke atas nomor. Nah, hal ini lampiran ini dibaris dengan NIP atau nomor orang lain. Ya. Nah, tembusan biasanya kan barisnya itu tidak terlalu jauh dari tanda tangan yang dituju, jadi sejajar biasanya dengan NIP yang tanda tangan gitu ya. Nah, tembusan ini ditulis sesuai dengan tingkat jabatan instansi yang bersangkutan. Jadi yang paling atas itu yang urutan pertama, ke bawahnya yang paling bawah gitu ya. Nah, tembusan ini tidak perlu ditulis ungkapan YTH atau atas sapaan seperti saudara atau ibu, tidak usah ya. Jadi langsung saja. Ini tembusan ini pada akhirnya perlu ditulis kata arsip atau pertinggal sebab kita mengetik suatu surat ini. Jadi ini dikirimkan dengan pasti, sendirinya ditinggalkan selembar sebagai arsip, dan contohnya ini tembusan kepada Kanwil Dikdas Provinsi Jawa Barat atau Kakandep Depdiknas ya, Kabupaten Ciamis dan sebagainya gitu ya. Jadi tembusan itu tidak usah ada YTH, tidak usah ya. Dan rata-rata itu yang mencantumkan itu adalah sebuah jabatan ya, jabatan. Jadi jarang sekali namanya, jarang ya. Nah, ini ada beberapa bentuk surat dinas. Pertama ada bentuk penuh lurus, jadi ratanya itu rata kiri semua, kiri kita, kanan surat ya. Itu ratanya rata kiri semua gitu ya. Nah, terus ini Just TV, ada rata kanan, ada rata kiri. Jadi di bagian tanda tangannya itu di sebelah kanan ya. Bagian pembuka, bagian alamat itu standarnya itu seperti yang memang di kiri ya. Kebanyakan bentuk lurus itu sering dipakai ya, seperti ini ya. Jadi di sini kepala suratnya, di sini yang tadi disebutkan seperti nomor segala macam, hormat dari, kepada ditujukan kepada siapa, ada tanggal, pembuka, isi, penutup, sampai yang menandatangan di sini. Itu yang paling banyak ini yang ini formatnya. Terus ada bentuk setengah lurus. Nah, ini bentuk setengah lurus seperti ini, cuman bedanya memang ada alinea di sini. Ya, ada lebih menjorok ya. Nah, terus ini bentuk resmi Indonesia yang lama. Yang lama ini seperti ini ya. Jadi ada isi di sini, biasanya isinya kepada YTH. Biasanya seperti ini ya. Tapi sekarang kan pindah, ada di sebelah sini biasanya. Nah,
Itu yang lama. Nah, kalau yang baru ini sini semua. Nah, jadi kalau Anda melihat bentuk resmi surat, kebanyakan itu yang seperti ini, formatnya yang tadi yang mirip dengan yang B ya, yang bentuk lurus ya. Nah, cuma di sini ada lampirannya di sini. Kalau ada lampiran mungkin contoh surat dinas. Kalau surat dinas biasanya di sini ditandatangani oleh siapa gitu, oleh instansi apa. Contohnya kita diberikan surat perjalanan dinas untuk datang ke provinsi ke kantor gubernur Jawa Barat. Maka di sini surat dinas yang kita dapat dari instansi kita itu harus ditandatangan oleh pejabat di eh, kantor gubernur Jawa Barat di sini. Jadi sebagai bukti dia itu sampai ke sana gitu ya. Nah, terus ada bentuk lekuk di sini, bentuk lekuk. Tapi ini jarang sekali, cuman bedanya di sini ada garis-garisnya agak lebih menjorok ke sini. Terus ada bentuk alinea menggantung. Nah, ini bentuk alinea menggantung ini jadi menjoroknya ke sebelah sini. Selanjutnya itu agak menjorok ke sana di alinea selanjutnya. Cuman ini jarang sekali dipakai yang ini juga. Nah, ini contohnya Departemen Pendidikan Nasional. Nah, ini jabatan, contoh lampiran, ya. Terus bla bla bla, ada tembusan, ada nama jabatan. Ini yang paling sering digunakan yang tadi format baru. Nah, ini surat undangan. Nah, ini contoh surat undangan ini seperti ini. Ya. Jadi ada YTH, terus nama, hari, tanggal, tepat waktu. Itu standarnya itu seperti ini. Jadi kalau di dalam sebuah dinas. Terus ada surat edaran. Nah, ini surat edaran. Kalau tadi surat undangan itu yang pasti ada nama, ada waktu, ya, ada waktu, ada hari, ada tempat acaranya di sana. Kalau surat edaran ini lebih kepada mendetail di sini, lebih mendetail. Nah, terus ada surat pengantar. Nah, ini surat pengantar langsung saja berupa tabel, barangnya, jumlahnya, keterangannya. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Kalau jenis format surat pengantar, jadi tidak ada salam pembuka, salam penutup, tidak. Jadi langsung saja ya, kalau surat pengantar. Nah, terus ada surat tugas. Nah, yang tadi disebutkan. Nah, ini surat tugas ini ditunjukkan oleh kepada siapa? Ya, tanggalnya berapa? Nama pejabat, terus NIP, tembusannya ke siapa? Biasanya di belakangnya atau di sini di tembusannya ada cap, ya, ada cap ditembus sebagai bukti kedatangan kita. Itu surat tugas ya. Itu kalau yang tadi disebutkan surat tugas itu kan beda-bedanya. Ada yang surat tugas untuk jabatan berarti tidak usah seperti surat dinas gitu ya. Ada yang surat tugas memang berangkap dengan surat dinas gitu ya, atau surat perjalanan dinas gitu ya. Itu beda-beda. Nah, terus langkah-langkah penyusunan surat dinas. Pertama menentukan perihal surat, terus menyusun kerangkanya juga. Tapi kalau kerangka yang tadi disebutkan yang kebanyakan itu yang pakai yang normal ya. Dan dengan format-format jenis-jenis yang tadi itu kerangkanya itu standarnya seperti itu. Terus pengumpulan informasi, mengembangkan kerangka surat, proses pengetikan, mengembangkan menjadi surat yang utuh, memilih kertas surat, ya, mau F4, mau A4, ya, itu beda-beda. Terus mengetik suratnya, ya. Nah, jadi hati-hati kalau mengetik surat itu kadang banyak tipe, banyak ketikan, jadi harus direvisi beberapa kali oleh pejabat terkait, ya, supaya apalagi kalau suratnya itu surat keluarnya, supaya tidak terlalu memalukan ya, ada salah ketik atau salah apa gitu ya. Nah, terus ini cara menyuting surat atau melipat surat yang tadi disebutkan. Ketika melipat surat itu yang pasti kepala surat itu harus kelihatan. Yang pertama model lipatan satu, jadi lipatan baku. Ini standarnya itu kebanyakan seperti ini. Terus ada model baku rendah. Nah, ini baku rendah jarang sekali dipakai. Jadi cuma dilipat satu kali, kepala surat dilihatkan gitu ya. Nah, itu kalau tanpa amplop baku rendah. Terus ada lipatan akordion. Nah, kalau akordion ini seperti ini ya. Terus ada lipatan akordion rendah, biasanya dibagi 3 saja, bagi 3 saja. Nah, terus ada lipatan ganda sejajar. Nah, ini lipatan ganda sejajar ini paling sering digunakan. Ya, paling sering digunakan supaya apa? Si isi surat ini ketutup semua dan kepala surat itu kelihatan. Nah, terus ada model lipat tunggal. Nah, lipat tunggal biasanya untuk amplop. Nah, terus tapi untuk yang lipat ganda sejajar juga itu juga kadang dipakai amplop ya.
Tapi yang paling sering memang lipat ganda sejajar sih. Nah, terus ada model lipat model Prancis. Kalau beda model Prancis ini seperti ini, jarang sekali digunakan oleh kita. Terus ada lipatan baron, ini juga sama, jarang sekali digunakan oleh kita gitu ya. Nah, terus ada kegunaan bahasa dalam kegiatan surat menyurat. Nah, pertama, faktor yang perlu diperhatikan dalam menulis surat resmi, pertama ada faktor kesederhanaan. Jangan terlalu bertele-tele ketika membuat surat panjang lebar kata-kata yang tidak perlu ya. Jadi sederhana, singkat, jelas, padat ditunjukkan. Kalau mau penjelasan ya memang tidak terlalu penjelasan panjang. Cukup kalau ada penjelasan panjang di sebuah lampiran saja ya. Nah, kesatuan bahasa itu juga perlu diperhatikan ya, harus formal, harus santun ya. Jadi karena ditunjukkan untuk orang luar, ditunjukkan untuk siapa. Jadi tidak boleh ada surat-surat surat yang dengan kata-kata yang kurang bagus ya. Yang pasti itu yang namanya surat formal itu harus baiknya kata-katanya. Terus kelugasan kalimat yang tadi disebutkan, tidak boleh bertele-tele. Kecermatan dalam ketepatan pemilihan kata atau struktur kalimat, dan faktor kelaziman. Kelaziman di sini lazimnya itu digunakan kata apa? Lazimnya itu seperti apa? Biasanya kelaziman itu digunakan atau dipakai sesuai dengan kebiasaan sebuah instansi atau kebiasaan dari sebuah daerah tersebut, itu biasa seperti itu. Nah, terus ada bagian-bagian surat. Ini ada pembuka, isi, penutup yang tadi disebutkan. Nah, pembuka, ini kalimat pembuka berfungsi sebagai pengantar. Nah, ini bentuk itu diperlukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang tadi. Nah, contohnya seperti assalamualaikum atau apa gitu ya. Dengan ini kami beritahukan bla 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 ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh lengkap dari yang tadi, yang secara secara rincinya ini seperti ini. Jadi, contohnya sehubungan dengan surat edaran surat saudara tanggal 22 November nomor sekian ya, perintah tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu ya, atau menjawab surat saudara tanggal 10 Desember dengan nomor surat bla 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 gitu ya, tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup di Jakarta. Nah, ini contoh kalimat pembuka. Nah, terus bisa juga seperti ini. Bersama ini kami beritahukan bahwa rapat pemegang saham PT Wijaya ya, dibatalkan karena pembukuan keuangan yang belum semua dilaporkan gitu ya. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Nah, contoh ketidakcermatan penggunaan bahasa yang ditemukan. Nah, ini ada beberapa hal. Contoh ini unsur pembentukan kalimat yang tidak lengkap karena hanya membutuhkan keterangan yang ditandai oleh kelompok kata sehubungan dengan diakhiri dengan tanda titik. Nah, contohnya perbaikan sehubungan dengan surat. Nah, ini sehubungan dengan surat saudara tanggal 22 November 2010 tentang permintaan tenaga pengajar pertukaran asing, kami menghadapi beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini beberapa tanda baca ini kurang pas ya, kurang pas di sini. Nah, terus kesalahan ini disebabkan oleh adanya kata penghubung sebagai penanda. Jadi berbentuk anak kalimat. Contohnya perbaikannya harus ya seperti ini. Nah, menjawab surat saudara tanggal 10 November nomor sekian gitu ya, tentang pencalonan peserta seminar lingkungan hidup. Ini hurufnya di awal untuk acara itu besar semua. Di Jakarta, di-nya itu harus dipisahkan kalau menunjukkan kata tempat, koma. Nah, kami beritahukan bahwa semua peserta yang saudara usulkan dapat kami terima, titik ya. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Jadi bedanya agak janggalnya gitu ya, dengan surat saudara gitu ya, itu terlalu bertele-tele. Ada kata dengan itu terlalu bertele-tele. Jadi lebih efektif itu menjawab surat saudara tanggal 10 ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang tidak boleh tidak usah ada juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, itu supaya menghemat gitu. Contoh ungkapan bersama ini kurang tepat. Ini digunakan karena surat tersebut hanya diberitahukan pada suatu tidak menyertakan lampiran. Contohnya, kami beritahukan bahwa pemegang saham PT Wijaya dibatalkan karena pembukuan keuangan belum semua dilaporkan. Ya. Nah, ini beritahukan. Nah, ini
supaya apa? Supaya lebih tepatnya ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya? Nah, bersama ini kami beritahukan, nah, rapat pemegang saham Wijaya dibatalkan karena pembukuan keuangan yang belum dilaporkan. Ini kami. Nah, kami beritahu ya, tidak ini kami. Ya, ini kami tidak ada kata ininya di sini. Jadi lebih efektif di sini ya. Lebih efektif. Jadi hindari kata-kata yang memang tidak usah ada ya. Nah, terus contoh kalimat pembuka surat. Nah, ini bersama ini kami kirimkan contoh laporan saudara minta. Nah, ini agak rancu juga. Nah, ini surat yang berisi diberitahukan kami mengundang saudara menghadiri rapat diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010. Nah, sesuai dengan surat saudara tanggal 16 Desember nomor sekian tentang penerimaan siswa baru, kami ingin memberitahukan kepada hal sebagai berikut. Balasannya, surat Anda tanggal 15 Desember sudah kami terima. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan jawaban atas pernyataan Anda, pertanyaan Anda ya. Nah, kalimat penutup ini contoh seperti ini. Dapat berupa harapan pengirim surat ya, bisa seperti itu. Ucapan terima kasih atau kepada penerima surat. Contohnya demikian agar saudara maklum. Atau boleh juga seperti ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jadi lebih kepada apa? Harapan ya, atau demikian atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih. Itu seperti itu. Nah, ada beberapa kesalahan yang ditemukan. Contoh, makna kalimat yang tidak perlu dari setiap surat dikirimkan. Jadi kalimat ini tersebut bukanlah kalimat yang lengkap karena tidak memiliki subjek predikat. Nah, jadi dalam tata tulis bahasa Indonesia juga ini diperlukan ya, diperlukan dalam pembuatan surat ya. Nah, kalimat ini tersebut hanya berupa anak kalimat dan tidak disertai induk kalimat sehingga dapat dikatakan kalimat tersebut mubazir karena tidak informatif. Nah, jadi kalimat kata gantinya ini tidak memiliki acuan yang jelas sehingga lebih tepatnya diganti pada sapaan kedua orang seperti saudara, bapak, atau Anda. Nah, penggunaan kata imbu handi ini terasa tidak masuk akal ya. Karena secara logika dapat menimbulkan pernyataan. Jadi siapa yang mengucapkan terima kasih itu? Ya. Jadi contoh perbaikannya atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini lebih baik ya, lebih baik. Jadi atas ini kami perhatian saudara itu ininya juga itu terlalu apa ya, terlalu ada beberapa kata yang tidak usah dimasukkan. Atau contoh seperti ini. Kata demikian kami diperlukan ya. Kata demikian ini tidak diperlukan karena penggunaan tidak memberikan informasi apapun ya. Contoh demikian atas perhatian. Nah, kalau ini langsung saja atas perhatian saudara. Nah, terus penggunaan kata haturkan kurang tepat juga karena masih berciri kedaerahan. Nah, haturkan juga kurang tepat. Nah, ada beberapa yang memang menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik benar-benar ya. Nah, cuman sedangkan surat yang dibuat merupakan surat resmi yang menuntut kegunaan kosakata baku bahasa Indonesia. Jadi, kata tersebut lebih tepatnya diganti dengan kata ucapan. Jadi, bila ingin menekankan keinginan untuk mengucapkan sesuatu, ini bisa diganti dengan imbuhan. Wah, ini saya nge-freeze ya. Gambarnya lagi gini gitu. Nah, ini dengan ini sampaikan ingin menekan sesuatu pada keinginan. Ya, pada ini kami ucapkan terima kasih kepada penerima surat. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.